Cara berpikir ulama, saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar, namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid itu beliau datang sebelum adzan. Saya ulang lagi, beliau datang sebelum adzan. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum adzan? Saya ini nggak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setempe nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu majikan kita pasti manggil jam 7. Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan tidak menghormati majikan. Harusnya kamu setempe di jam yang saat itu pasti majikan Anda memanggil. Kata beliau, saya tidak ingin seperti pembantu yang buruk. Datang nunggu apa? Dipanggil. Jadi itu ada beberapa spirit atau inspirasi dari aturan-aturan mahabbah. Sebab itu ketika Allah kritik orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika dipanggil sholat mereka datang bermalas-malasan. Karena ada cintanya sama Allah, maka datang berlambat-lambat. Nah, berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita datang bercepat. Makanya dalam istilah lain di Quran ini termasuk balaghatul Quran. Di juz 25 itu istilah menuju Allah itu fafirru ilallah. Kita tahu firar itu maknanya lari apa jalan biasa? Lari. Jadi untuk mengekspresikan mahabbah kita, kangen kita pada Allah, cara bahasa Arab isak kita, berontok kita sama Allah, tidak diistilahkan jalan tapi fafirru ilallah, harus bergegas berjalan. Begitu seterusnya. Maka kalau ada orang Islam terus ini konsekuensi hukum. Ada non Muslim minta, Pak Bah, saya tolong ajarkan syahadat. Nggak boleh saya bilang gini, monggo ke dalam dulu. Padahal perjalanan ke rumah saya misalnya setengah jam, nggak boleh. Saat itu meskipun sambil berdiri-diri harus kita tauhidkan. Kamu yakinnya Allah itu satu, Tuhan Allah, harus. Karena kalau ada perjalanan ke rumah 5 menit terus dia kecelakaan, belum syahadat, statusnya mati apa? Kafir. Dan kita ikut terlibat karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga. Analoginya kayak tadi loh. Orang kecelakaan di jalan karena kita pakai celana pendek, nonton sendirian ya, saya tak pakai baju dulu. Habis itu dilides truk. Itu kan kita ikut salah karena kita yang punya kesempatan. Tentu yang disalahkan yang punya kesempatan. Karena merubah status dari potensi kelides truk menjadi sama sekali gak potensi kelides truk dengan kita inggirkan. Meskipun kita dalam keadaan tidak ideal. Sama. Orang kafir yang mau masuk Islam itu umumnya kiai-kiai kan kadang sebagian disuruh mandi dulu, itu salah. Itu salah sekali. Sangat salah. Apalagi nunggu seremonial di masjid, nunggal toko-toko itu bujutnya salah. Itu gak cuma salah, bujutnya salah. Jadi salah yang akut. Itu salah besar. Kalau seremonial monggo, tapi kalau mengislamkannya harus saat apalagi seremonial seminggu lagi nunggu tokoh terkenal, nunggu disyuting dulu, wah itu perilaku so itu bukan mengislamkan itu. Makanya kita yang sebagai peneliti fikih itu kadang itu enggak serg gitu. Masa mau Islam nunggu di masjid dulu, di syuting dan tokoh-tokoh itu salah. Itu sama dia kamu lihat orang kecelakaan mau menyelamatkan, ini ada wartawan enggak? Minta di syuting dulu sedang mati ini. Jadi kita normal saja dalam Islam, sesuatu yang mendesak, yang emergensi ya perlakuannya harus cepat. Sehingga dibabkan faslun fil musaroah ila nusifid fiddin. Jadi ada beberapa contoh di Quran memang aturannya seperti ini. Makanya semua redaksi Quran tentang menuju Allah diredaksekno fafirru. Makanya di tawaf ada ekspresi romal, jalan agak cepat. Di sa'i juga ada momen-momen kita harus romal, berjalan cepat. Di beberapa aturan juga seperti itu. Ya saya ulang lagi, di beberapa aturan Islam juga seperti itu. Nah sekarang efek di hukum haji. Kita banyak baca literatur haji. Haji dalam aturan Islam itu wujuban tarohian, wajib yang tidak langsung mendesak. Kemudian semenjak ada fakta kita harus nunggu, daftar tunggu. Itu kita sebagai ahli fikih itu gampang. Misalnya gini. Saya umur 20 punya uang, sekarang berapa daftar? 25 juta ya. Saya umur 20 punya uang 25 juta. Saya jomblo misalnya, ya butuh nikah, ya butuh macam-macam. Itu wajib daftar haji apa enggak? Karena kalaupun daftar nunggu 20 tahun. 20 tahun kan asumsi umum masih umur
40 masih hidup lah kira-kira sebenarnya. Nah sekarang kalau ada orang umur 50 tahun punya uang 25 juta, menurut Anda wajib daftar saat itu apa enggak? Wong daftar saja bisa game gitu. Dan kalau misalnya umur 50 ditambah 25 kan 75. Itu kalau orang sumpah sudah cepat mati itu. Maka itu menjadi pertanyaan, apakah fikih ini kita rubah? Karena dulu kan orang itu longgar semua. Karena haji zaman Nabi pun tidak langsung dilakukan saat pertama diwajibkannya haji. Jadi Nabi punya sisi unik. Pertama ada tahun diwajibkannya haji, Nabi tidak langsung haji. Sebab itu ulama berkesimpulan kalau wajibnya haji tidak langsung. Maka fikih itu memang unik. Sholat juga gitu. Ada istilah begini dalam sholat. Watajibus sholat ala kulli muslimin wujuban muwassa'an. Di semua kitab fikih takbirnya seperti itu redaksinya. Wajib sholat dilakukan orang Islam wujuban muwassa'an, wajib yang ada longgarnya. Jika ketika zuhur jam 12 WIB kita dengar azan, boleh sholat setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2. Karena memang wujuban muwassa'an, memang ada batas akhir waktu misalnya sampai setengah 3. Nah problemnya begini, misalnya setengah 1 Anda pasti dipanggil majikan kamu yang diharuskan melakukan satu aktivitas, misalnya Anda pilot, yang nggak mungkin sholat lagi di kokpit. Apakah status wujuban muwassa'an wajib yang longgar menjadi hilang karena setelah itu tidak ada kesempatan lagi sholat? Apa tetap kita sebagai ahli Islam yang agak balelo tapi alim, misalnya ya sudah tetap jadi pilot, nanti kan ada aturannya sendiri, ada rukhsahnya sendiri, ada kemurahan sendiri ketika sudah jadi pilot. Misalnya sholat tanpa harus menghadap kiblat, sholat yang tetap di perjalanan. Kira-kira Anda kalau jadi ahli fikih milih mana? Milih harus sholat di depan, apa tetap memberi kelonggaran? Gak apa-apa sholat sambil apa? Yuber sambil pilotin apa pesawat. Anda pilih mana itu? Karena kalau konstitusi ilmu itu memang harus ada, dengan tanda kutip ya, memang harus ada nakalnya. Kalau nggak nakal malah gak sah. Memang unik ilmu itu. Karena ilmu itu kalau dipaksakan lurus terus, itu nanti malah bengkok karena menghilangkan rukhsahnya Allah, kemurahan Allah. Tapi kalau dipaksakan rukhsah terus, murah terus, nanti dianggap menyepelekan hukumnya Allah. Maka kita yang ahli fikih itu pusing. Misalnya saya sering ditanya, Gus saya ini supir bis, kan musafir terus, berarti saya boleh tidak puasa terus panjang Ramadan? Coba kalau ada jadi ahli fikih mesti bingung. Mau boleh, ya boleh terus supaya orang nggak peduli sama Ramadan. Mau mengatakan wajib puasa, kayak nggak peduli dengan kemurahan Allah yang membolehkan musafir tidak puasa. Coba loh, Anda jangan jadi ekstremis yang misalnya bantah tok protes tok ini kan. Jadi memang mengkaji ilmu itu. Ya makanya dengan tanda kutip itu harus ada nakal. Tapi nakal yang baik bukan nakal. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan tidak harus dosa. Seperti anak kecil, menek-menek itu, tuh bocah kok nakal. Padahal anak kecil menek itu haram dah. Enggak kan? Malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu, karena ibunya orang yang sudah mukallaf, sudah tua, salah langkah yaitu Kalau anaknya naik meja itu ya sebetulnya bahasanya tidak nakal, lucu. Oh jebule pinter conggo iso munggah meja, harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata ibu semua akal mecah gelas. Malah boe malah mecah tabungan. Bapaknya marah tukang nguras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil itu nakal orang tuanya, itu pasti. Karena ini sudah kena khitab, sementara anak-anak belum kena. Saya pernah punya tamu, karena di tradisi Kiai itu sering punya tamu. Bapak ibunya itu kultus sama Kiai, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan nggak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marahin. Yang dosa itu kamu bentak anak-anak. Kalau anak kecil itu kena diskon rufi al-qalamu an salasin, di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi 3 orang. 1 anak kecil sampai balik, 2 orang tidur sampai bangun, 3 orang gila. Artinya anak kamu itu tidak kena khitab untuk sopan sama kamu. Kamu yang kena khitab baru sopan sama anak-anak. Nah ini ada Jawa itu kadang keliru. Jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan. Padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan. Gak apa-apa ada tamu naik-naik itu. Asal masih anak kecil. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat sujud itu Hasan Husain itu naik. Cara Jawa Nabi itu digawe tumpakan. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja, gak berani ngangkat. Sampai sahabat itu
Ada yang ngomong ini Nabi sujud lama sekali ada apa? Jadi kita punya riwayat itu ya baru kayak sahabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud, tapi ya bareng di atas rata-rata ada sahabat yang belakang ngomong. Siapa tuh ini sujudnya kok lama? Barokahnya itu ditemukan riwayat. Oh, ono putune tuh. Karena Hasan itu naik di atas punggungnya apa? Nabi itu andai kan tidak ada yang ngomong riwayat ini tidak ditemukan. Barokahnya ada yang ngomong itu mungkin. Kalau sekarang mungkin semua masjid ngomong karena orang sekarang jarang yang khusyuk. Kalau dulu hanya satu yang di belakang. Setelah itu Nabi memberi penjelasan. Saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum, tapi ada cucu saya tak biarkan sampai dia puas naik punggung saya, sehingga dia turun baru saya naik. Filosofinya apa? Begini, anak kecil satu tidak kena ditop, dua jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan membentak, putu ono bae sholat kok diganggu, maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat bahasa bentak saya. Lama-lama anak ini trauma dengan sholat karena dianggap problem. Makanya saya termasuk kiai nggak berpendapat anak kecil nggak boleh di masjid. Sering kan anak kecil di masjid, ayo khutbah rame. Saya termasuk setuju tetap boleh. Kalau dibentak di masjid, maka dia trauma dengan masjid. Mungkin ke masjid dibentak. Lagi pula kadang-kadang orang tuh gaya-gayaan tok. Wah, rame orang khutbah, rame nih. Padahal kalau nggak diramein anak-anak malah dia tidur. Kita kan nggak bisa menjamin kalau perilaku kita lebih baik gitu. Mendingan kan anak-anak main di masjid timbang di karaoke kan. Jadi kan, lah ini maksudnya saya, ini fikih ya. Fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang. Jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya. Itu tadi, misalnya Anda seorang supir permanen, supir bis terutama. Kalau truk kan bisa lihat-lihat, kalau bis kan ada deadline-nya ya waktu. Seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, Gus saya ini supir, saya ini Ramadan itu gimana ya? Ya saya sudah ngerti setengah nakal, dan senengnya dijawab rasa poso ya saya tahu. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu mengatakan kamu harus puasa terus, kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon? Boleh? Tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Wong Syawal ya nyupir lagi, Zulqa'dah nyupir lagi, nanti sampai Ramadan ya. Lah terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nggak, andai kan Anda jadi ahli fikih milih zaman. Lo kalau orangnya soleh terus kayak ustadz-ustadz di sini kayak dosen UI kan, masa dosen UI Universitas Islam nggak Islami kan nggak mungkin. Mungkin memilih poso kan. Masalahnya ini kan hukum untuk orang kebanyakan, nggak boleh hukum mosok gak kuat. Bu, sahur jam 3:30, ngombe vitamin, pokoknya harus kuat. Itu udah hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berpijak musafir itu boleh store. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30 pas fit, bir. Terus kalau nyumpir selesai jam 10, nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i, pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing, yang tidak wilayahnya namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak. Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi, tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan apa bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi mustafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi, kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul dapat diskon, boleh tidak puasa. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah, definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini, Mbak ini ngaji saya. Statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain Bapak ajnabiyah, maka hukumnya saya melihat Bapak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabiyah yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Di antara lelaki boleh muwajahah sama perempuan adalah satu untuk belajar,
2 untuk muamalah, 3 untuk kesaksian, 4 untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian. Sehingga statusnya sekarang, Mbak itu belajar, apa ingin melihat Gus Bah atau Gus Bah itu mengajar atau ingin melihat Mbak, itu statusnya bisa rubah. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa dikhilah secara fikih. Saya muamalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya Pak ini punya daftar penjaga yang cantik, itu masalah. Maka pertanyaannya itu marung ke situ demi marung, apa demi melihat? Tidak jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung supaya kenyang, penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Akhirnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi musafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu harus puasa. Karena dia adalah pekerja, bukan musafir. Lalu dalam masalah jumlah 3 hari misalnya. Kalau dalam fikih kita, nggak saya kenapa ngomong fikih terus ya, karena banyak yang melupakan fikih. Jenengan pergi haji. Zaman Nabi haji itu jamak dan qashar terus. Padahal hajinya Nabi itu, haji itu minimal kan berapa hari minimal itu? 9, 10, 11, 12. Sebenarnya haji itu minimal hanya 4 hari. Karena 13 Dzulhijjah bisa nafar apa? Awal. Kalau nafar awal berarti nggak ada kewajiban nafar sani. Berarti yang wajib betul kan tanggal 9 untuk di Arafah, terus 10 biasanya ifadah sama balang jumroh apa? Akobah, terus 11, 12 itu kan sudah boleh cabut. Karena apa? Nafar apa? Awal. Berarti nggak usah nafar apa? Sani. Berarti hanya berapa? 4 hari. Tapi Nabi haji di Mekah Medina itu sampai 40 hari karena perjalanan. Pertanyaannya ketika Nabi menjamak dan mengqashar itu cara Imam Syafi'i lis safar. Karena Nabi orang Medina datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo, maka Nabi boleh jamak dan qashar. Jadi pikiran Imam Syafi'i jamaknya Nabi itu lis safar karena pergi. Cara pikiran Imam Malik enggak, jawabnya Nabi itu lin nusuk. Nabi menjamak sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu cara Imam Malik meskipun jaraknya dekat boleh apa? Boleh apa? Qashar, boleh jamak qashar. Lalu terus ada pertanyaan fikih lagi. Lalu jamak qashar itu karena pergi apa karena masyaqqah? Karena repot. Coba kalau sampean kira-kira jawab. Misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya Alphard, ada supirnya, ada ajudannya. Pergi di jarak 100 kilo. Masyaqqahnya kan tidak ada sama sekali, apalagi di tol kebetulan nggak macet. Kira-kira boleh jamak nggak? Boleh terus karena pergi, tapi kan nggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bawa beras 1 pintal gitu kan, udah gitu suruhan orang lagi kan pusing. Maka fikih ini untuk memberi hukum itu kalau fikih itu menstatuskan dulu. Ini orang boleh jamak itu karena masyaqqah apa karena safar. Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masyaqqahnya. Kalau karena jaraknya ya tidak juga. Tidak juga gini maksudnya. Mungkin Anda tidak pernah terpikir begini. Kalau saya mau ke Jakarta, kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu zuhur. Saya boleh nggak zuhur di situ sama saya? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum capek. Artinya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju, sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat. Misalnya saya mau ke Jakarta, saya orang Sleman mau ke Jakarta, itu sampai mana itu Magelang itu sudah boleh jamak kan? Boleh nggak? Boleh karena saya mau ke. Nah pertanyaan secara fikih mungkin ada terlintas. Ternyata ditelepon sama istrinya nggak jadi pergi. Padahal sholatnya kadung di jamak, zuhur dan asar. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Sama nggak pernah mikir gitu. Karena tidak nekuni fikih. Jadi orang fikih itu sudah pusing, makanya jangan diprotes terus. Kita
kita ini sudah pusing, tapi orang itu enak aja protes terus. Nggak menurut jenengan nanti wajib sholat lagi enggak? Dia bolehnya jamaah kan berdasar berstatus musafir. Ternyata setelah Magelang ditelepon istrinya enggak jadi. Dia kadung sholat zuhur dan asar. Setelah pulang masih jam 1. Terus ada asar, wah bukan sholat. Kalau ada sholat lagi apa ada? Jangan saran. Kalau saran, wah sebaiknya sholat lagi. Itu tidak hukum, itu saran itu namanya. Saran dengan hukum beda. Sholat lagi pada. Loh, ketika ada jaga itu berdasar malas atau berdasar hukum? Apa? Nah kalau Anda sholat lagi, pertanyaannya gini, Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan 2 kali. Pertanyaan fikihnya mesti gitu. Dan saat Anda di Magelang menjamak itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama. Berarti pas Anda jamak zuhur asar, sesuatu pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh. Meskipun setelah itu ada masalah, istri kamu nelpon terus pulang. Tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malaikat sah, Anda sudah zuhur dan asar. Kalau melihat itu tidak wajib mengulang. Tapi bisa saja malaikat ada yang usil. Itu sah karena Anda berstatus musafir. Berhubung status Anda hilang, maka poin Anda sudah sholat juga hilang. Kamu milih fikih yang mana? Jadi peneliti fikih itu beda dengan orang-orang yang dengarin protes. Beda karena nengkuni. Nengkuni itu beda karena ada konsekuensinya. Makanya fikih itu sampai saya punya kitab fikih itu dikarang 1 orang itu jumlahnya 20 jilid. Per jilid itu segini. Jadi 1 meja ini dikarang 1 orang. Itu mulai yang presisi, yang detail sampai yang khayal. Yang khayal juga ada. Yang khayal itu tadi beliau banyak menghayalkan diri. Suatu saat Anda datang ke Mekah itu hanya butuh waktu 20 menit. Zaman itu belum ada pesawat. Lalu boleh gak jamak? Boleh gak nakal? Nakal itu begini. Sama orang kaya punya jet pribadi. Misalnya ada Ronaldo masuk Islam, orang kaya. Itu bisa gak puasa? Karena begini. Misalnya dia contohnya orang Arab. Orang Arab, jangan orang. Ya contohnya itu dibalik saja. Di sini itu kalau imsak jam berapa? Imsak Ramadan jam berapa? 3:30 aja biar aman ya. Kalau 3:30 kan masih imsak. Dia terbang ke Mekah. Jadi orang sini puasa jam 5 kan mulai puasa. Dia terbang ke Mekah kan masih malam. Makan terus dia. Mekah mau ada matahari terbang lagi ke barat. Karena dia menghindari berstatus puasa. Atau sebaliknya, dia orang Mekah jam 12 puasa. 12 siang puasa. Dia, wah kalau 6 jam lagi buka, bisa barabe saya. Terbang ke Indonesia. Ke Indonesia terbang baru 1 jam, di sini sudah buka. Itu khayal. Jadi itu ada khayalnya. Itu lama dulu, sebelum ada pesawat sudah mengkhayal gitu. Bolehkah orang yang di Masyrik ke Maghrib demi itu? Kalau Anda jadi Raja Salman jam 1 kok sudah nggak kuat apa? Puasa itu diberi saran terbang ke Indonesia. Itu kalau pakai jet kan nggak sampai 9 jam, 1 jam ke Jakarta. Sudah ada wow akbar. Bukan. Boleh enggak? Loh mau kamu enggak bilang, oh enggak boleh. Wong di Jakarta sudah huruf samsi. Masa sudah matahari terbenam orangnya enggak boleh? Buka. Lah ya. Apa? Kalau resikonya gini, sampean mungkin nggak mikir, resikonya gini, kalau dia berstatus musafir, bolehnya buka karena musafir, pertanyaannya dia wajib bayar. Kan musafir bolehnya kodok nanti harus bayar, tapi kalau dia buka normal kan tidak harus bayar. Beda, efek pakainya beda.
Sama jangan protes, Gus Baik gimana mau ngaji mana dijak senam. Ini kan ngajinya para dosen, para pegawai. Jadi harusnya itu jadi mufti, ngaji untuk jadi mufti. Bukan ngaji untuk mendengarkan. Jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama. Ulama sudah pusing. Karena efek-efek hukum itu tidak gampang. Kayak tadi misalnya, kalau dia boleh buka atas nama musafir, resikonya wajib bayar. Masalahnya Raja Salman ini mau enggak gitu. Dia inginnya. Maka pertanyaannya itu kitab yang milik saya tadi yang 20 jilid tadi. Ulama itu mulai dulu sudah membayangkan bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan. Kenapa ulama bisa membayangkan itu? Karena ada buruk. Meskipun mereka enggak numpak buruk, hanya Rasulullah, tapi kan bisa membayangkan ada toyul waktu. Waktu itu bisa dilipat. Karena ulama dulu ahli astronomi, jadi bumi itu bulatnya gini, muternya gini. Berarti suatu saat ada satu ilmu di mana orang ngambil satu posisi terus melewati toyul waktu, ngalami lintasan waktu. Mulai dulu itu sudah dibicarakan. Pertanyaannya lalu status orang ini kayak apa? Misalnya tadi orang Mekah ingin cepat buka terbang ke Indonesia. Orang Indonesia menghindari imsak, misalnya 3:30, dia belum sahur. Wah kalau saya di Indonesia ini sifatnya sahur. Wah saya tak terbang ke Mekah. Wah enak kan terbang di Mekah ternyata masih jam 8. Wah bisa makan sepuasnya jam 8 malam maksudnya jam 20. Kan enak dia. Baru warek balik ke Indonesia terus jam 1 siang. Jam 1 siang kalau ingin cepat buka terbang ke timur. Langsung buka. Berarti dia kira-kira puasa aja 3 jam. Tapi terus ya mungkin kalau sampean, apa Gus sudah repot-repot ngono tinggal turu ndelok sinetron kok buka dhewe. Itu tidak hukum, saran itu namanya apa? Kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah imsak, mulai jam imsak sampai ghurubus. Lalu pertanyaannya lagi, ghurubus samsi sampai imsak itu konversi jam apa nyata-nyata ghurubus samsi? Kalau yang diliwati khatul istiwa itu nyata, fi'lan kalau dalam bahasa Arab fi'lan awaqiyan. Tapi kalau Anda orang kutub, saya sering kirim-kiriman surat sama mufti-mufti yang ada di Timur Tengah, di Eropa, konsultasi maksudnya. Orang kutub itu kan tidak ada matahari, tidak ada apa-apa. Jika kalau Anda baca kitab di kutub, mesti Gus Bak jangan pembohong. Misalnya orang kutub ngaji saya, kamu harus subuh sebelum matahari terbit. Sekali matahari terbit, waktunya hilang. Duhur setelah matahari agak ke barat. Asar kalau matahari terbenam, hilang waktunya. Mereka mesti bilang, mataharinya di mana? Maka pertanyaannya, boleh gak mengkonversi waktu untuk orang kutub? Jadi misalnya pola umum subuh jam 4:30. Berarti antara subuh dan qadha itu 1,5 jam. Subuh sama zuhur polanya berapa berarti? Kalau 4:30 sampai jam 12 itu 6 sama 7,5. Berarti ya kira-kira habis subuh nunggu 7,5 jam baru zuhur. Nunggu 3 jam baru asar. Nunggu 3 jam baru maghrib. Berarti waktu puasa kira-kira antara jam 4 sampai jam 6. Berarti berapa jam itu? 12 sama 2 14. Oke, berarti orang kutub harus puasa 14 jam. Tidak bergantung waktu mata. Tapi ada lagi pertanyaan lucunya gini. Lalu 14 jam Gus itu dimulai dari mana? Apa asal 14 jam? Apa harus ada konsensus setarnya? Masih ada PR lagi. Menurut kamu gimana? Ada konsensus setarnya dimulai jam 4 dini hari. Apa asal jumlahnya? Imsak 14 jam. Mikir lagi kan? Itu di Denmark itu ada satu musim di mana siang terus sampai sekian bulan. Siang terus sampai orang sana itu capek. Kenapa ada siang terus? Logikanya kan tadi bumi itu bulat-bulat. Saya juga belajar falak, belajar astronomi. Kalau tepaan kamu di sisi yang barat agak utara atau agak selatan, matahari ini nyentron terus. Jika bumi molak-malik ya kamu kesentron terus karena kita ini kan tepaan di katulis istiwa, di khotul istiwa. Sebenarnya khotul istiwa itu bahasa Arab dari kata khotul istiwa. Khotun itu garis, istiwa itu tengah. Lah,
Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top yaitu Mekah. Mekah Ka'bah itu surratul ardi. Jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu Nabi sudah ngendikan Al-Ka'bah surratul ardi. Ka'bah itu pusarnya bumi. Sehingga di Ka'bah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis. Karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah. Maka potensi jam paling akurat di dunia itu ya hanya jam yang di Mekah itu. Karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman, karena jam itu dari logam tetap ketarik medan apa? Magnetis, entah berapa 00, tetap kena. Misalnya jam di Jerman, lebih dekat mana kalau Jerman? Mesti ketarik medan magnetis, entah berapa kadarnya. Karena materi jam dari logam. Sementara di Mekah karena di tengah itu terbebas dari medan apa? Magnetis. Nah, sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya khotul istiwa. Nah kalau khotul istiwa normal itu artinya ya 12 siang secara umum ya 12. Sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang, lebih tidak dianggap bohong. Karena ya ada terbitnya matahari, ada zawalus syamsi, ada hurubus syamsi. Coba kalau kitab itu Anda baca di kutub utara sama kutub selatan, murid kamu bingung semua. Ini gimana Ustadz, tidak ada matahari kok semuanya diukur pakai matahari. Lalu pertanyaannya dikonversi kan? Pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa? Asal 14 jam, apa harus sepakat dimulai jam berapa? Milih mana? Milih sepakat. Pertanyaannya kalau sepakat, ukurannya siapa yang jadi ahlul halli wal aqdi? Jadi orang fikih itu sudah bingung, makanya saya mohon jangan sering diprotes. Saya pernah ketemu ulama, saya kan sering ikut komunitas di New York. Itu andekan di Bur, itu pas persis Ka'bah. Di buminya itu kalau di Bur itu pas persis Ka'bah. Lalu pertanyaannya, ada kiblat tidak di sana? Ya bumi kan gini ya. Kalau dalam bahasa falak itu ada rubuk namanya. Rubuk itu bumi yang sewaktu itu hanya yang seperempat. Ya bumi yang sewaktu itu hanya seperempat. Jadi kita sekarang siang, berarti yang baru siang hanya seperempat bumi. Nanti yang malam ya hanya seperempat bumi. Ya, misalnya sekarang kita di sini siang, di Arab Saudi kan belum, ini masih setengah 6. Ini sekarang di Arab Saudi baru setengah. Lah itu ada daerah di mana dengan Ka'bah itu pas atas sama bawah. Harusnya kan bebas arah. Apa? Bebas arah. Lalu orang sana sholatnya itu menghadap kemana? Pernah ulama New York itu minta fatwa ke Rabitatul Alam Al-Islami. Lalu kita harus menghadap kemana? Makanya dalam dunia anekdot ulama itu ada anekdot Abu Nawas itu orang yang nggak pernah kalah debat. Dia tuh terkenal nggak pernah kalah debat. Tapi dia ada ilmuwan. Dia punya tetangga ilmuwan, punya pengaruh besar. Semua orang ngaji ke ilmuwan itu. Mantelnya bukan main, karena dia ahli falak, ahli astronomi. Mau nandingi dia tidak bisa, gak nandingi itu reputasinya jatuh. Orang itu berteori kalau bumi itu bulat-bulat. Kalau kamu jalan ke sini, maka akan tertitik yang suatu saat si profesor ini kemalingan, terus minta tolong Abu Nawas rumah saya kemalingan. Terus lari kemana malingnya? Ke timur. Setelah ke timur, larinya ke timur. Abu Nawas lari ke barat. Terus ditanya, sudah tak bilangin, malingnya lari ke timur, kok kamu lari ke barat? Nanti ketemu di titik yang sama. Sebenarnya itu profesornya makel. Oh kamu nyindir. Artinya Abu Nawas gak terima. Teori Anda itu gak bisa. Secara keilmuan benar, tapi secara faktual gak boleh. Berarti kalau ada orang ngejar istrinya lari ke timur, dia harus tetap ke barat. Nanti ketemu di titik yang sama. Jadi malingnya lari ke timur, Abu Nawas ngejar ke barat. Ketika ditanya profesornya, saya bilangin malingnya tuh lari ke timur, kenapa ada ke barat? Kata Anda nanti ketemu di titik yang sama, karena bumi bulat-bulat. Nah pertanyaannya gini, lalu kalau yang segaris itu ada arah enggak? Kayak New York tadi. Menurut kamu tetap berkiblat apa enggak usah? Loh kalau yang rubuk jelas. Loh gitu, kalau rubuk begini loh, misalnya begini, terus kamu di sini sama sini kan masih ada arah, tapi kalau sini sama sini masih butuh kiblat. Lalu
Sama ndak usah protes, orang fikih sudah pusing, ndak usah diprotes. Karena yang dipikir itu macam-macam. Nah ya makanya ini mengkaji ya, saya mohon ya kayak tadi ini mengkaji, saya mohon saya cukupkan sekian. Sementing apa ya, kita ada respeknya lah sama ulama. Jadi ulama itu susah, mikirnya susah, harus tanggung jawab di depan Allah, di dunia diprotes terus. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim Abdul Muhammad qala akhbarana Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar an Zuhri bihadzal isnad mislahu wa zada fasaidan mongko sak mendur. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim al-Handali akhbarana Sufyan bin Ato. Lah niki sangu nggih pasanan nggih. Sabalen niki sangu nggih napa? Pasanan kersane sampean nak maca Fatihah dijiwai. Dijiwai anut panduane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man disapane wong salat sapa man salatan kelan salat lam yakra kang ora maca sapa man fiha ing dalam salat bi umil Quran faya mongko te salat khidaun minangka salat sing cacat sing nipu salasan kelawan kaping 3 ghairu tamamin kelan tanpa sempurna faqila li Abi Hurairah inna manakun waro al imam. Nah dados niki tak baleni malih, kalau sudah di level sahabat apalagi tabiin dawe Nabi itu ya dianalisis. Karena Nabi itu ada hal-hal yang beliau itu marah. Sahabat ya ora roh alasane marah, tapi kadang yo ngerti. Tak akeh contoh ya ben kowe ngerti nek aku sinau tenanan. Lo nganti tuwa iki jek sinau. Ora koyo kowe wis ra pinter ra sinau. Didol agama wah repot. Ya kok payu saking jembare rahmate pengen. Dungo ra mandi lho, gayane ku yo mandi. Mbok koyo rodok nangis apa ya larang regane akhire wong ketoke dijiwai ya. Nabi itu pernah sholat, ini nyata ya, Nabi pernah sholat. Kemudian di belakangnya itu baca Quran, makmum di belakangnya. Nabi itu duka, mali unazaul Quran. Aku kok mbok saingi ketika maca Quran. Kemudian ini melahirkan satu tafsir, kalau sholat jahriyah karena imam baca banter, maka makmumnya itu tidak boleh baca sama sekali. Alasannya apa? Khitabuh lil mustami' al istima' dunal qiraah. Tabalena khitabuh lil mustami' adalah al istima' dunal qiraah, yaitu Allah bikin aturan wa idza quri'al qur'anu fastami'u la, sehingga ketika imam baca dan kamu dengar khitab al mutawajjah ilaika adalah istima', bukannya ini imam. Nah makanya ketika ada sahabat yang cerita, pokoknya nak sholat kudu maca Quran, maca Fatihah, pokoknya nak sholat kudu maca Fatihah. Abu Hurairah yo dibantah ketika ge aturan itu dibantah. Innama nakun waro al imam. Lho jenengan seputi kok ngengken kula maca Fatihah, wong kula nu di belakang imam. Maksudnya harusnya saya itu hanya kena khitab mendengar, tidak perlu membaca. Ya tak baleni ae. Potongane kok ngowah-ngowah. Maksude wis ta engko iki nek kowe dadi pondok mbok ulangno terus kok wong pinter wis ta barokah ngaji kene kok terangno kok ben gayane koyo wong apa? Pinter. Wes tak ikhlasno wis mbok aku kowe ora usah muni dawuh Gus Bak pepek dhewe pokoke. Pokoke seakan-akan kowe pinter mandiri, laduni lah pokoke. Wes kena kiai ikhlas iku penak wis ngadeg dhewe pepek dhewe nak. Nak mugo pidato sanggup pepekan iku. Lumayan mau timbang mau sing ngaji ning menara malah untuk jatah bareng mau sing. Saya ulang lagi ya. Era tabi'in wis ana sing bantah. Abu Hurairah ngongkon wong, kamu kalau sholat harus baca Fatihah, dibantah. Loh saya ini di belakang imam. Di belakang imam misanut imam wae, apalagi imamnya baca jelas. Kalau baca jelas kitab kita ini mustame', istima', bukan membaca. Makanya ini bantah faqila li Abi Hurairah. Innama nakun warul faqila li Abi Hurairah itu Abu Hurairah diusuli, Abu Hurairah sing ngendikan diusuli. Loh innama nakun warul imam kita ini kan hanya belakang imam. Faqala iqra biha fi nafsik. Nak ke belakang imam yo tetep maca tapi aja banter-banter mari saingan tapi aja terus ra maca. Cara wong Jawa berorang kowe yo maca tapi lon tapi aja terus ra maca. Oh, tapi intinya Abu Hurairah yo dibantah ngono. Lah nek kena dadi kiai dibantah tenang Abu Hurairah sahabat dibantah kok terima kiai kok modi. Soale kowe milih si paslon apa? Kula niki niku ya wis karep-karepmu ngono bareng donya ribet to. Fa ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala niki sing kula nyangoni jenengan Ramadan iki jiwai tenan. Qala dawuh sapa Allah taala qasamtu bagi ingsun as-sholata ing salat baini wa baina abdi. Baini antarané ingsun wa baina abdi antarané kawula ingsun ini kelan rong bagian.
Wali abdi lan iku tetep keduwe manfaat maksudnya. Manfaat ketika oleh ingsun mal te apa wae salah kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillah rabbil alamin. Qala Allah taala hamidani abdi. Ya misalnya kowe maca iki rungokno tenan ya. Selama ini mungkin Anda kan muji uang, muji jabatan, muji perempuan. Malam cawe wedok wayu, di dhuwit wae seneng para presiden, para menteri seneng, Tuma Alpat seneng kan seneng muji dunya. Kowe iku lho tekemak sering muji donya, mbok mobil, mbok dhuwit, mbok babon pokoke muji donya. Nah, ternyata kowe pas salat khusuk, alhamdulillah rabbil alamin. Apa jawab? Waras kowe, Jong, sing mbok puji aku. Ya, angel temen nerangno kowe. Ya, kowe kan biasa muji mobil mewah atau babon ayu atau pangkat. Lah selama ini kan gak waras misalnya. Wah, bareng pas salat ya muni alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jawabnya waras kowe, Jong. Dong kowe. Lah engko nak salat Ramadan dijiwai alhamdulillah rabbil alamin. Terus Allah ngendikan waras kowe, Jong. Lha iki gak guyon tenan iki lho. Lah iya sensitif iki. Ya dadi fa idza qala al abdu alhamdulillah rabbil awal jawab ngene ya. Hamidani abdi. Dengaran cong muji aku. Biasanya gak muji duwe, muji babon. Dengaran cong apa? Ya nak cara aku segamane terjemahane bebas yo waras gitu. Waras, apik, waras. Ya dan engko nak pas Ramadan ya maca Al-Fatihah ya alhamdulillah rabbil alamin. Dijiwai. Karena itu satu-satunya status Anda diwaraskan oleh Allah. Dong ya. Lho kan kowe misalnya muji misalnya sing biasa rokok bab, kowe enak rokok bolotan lho. Sing biasa ngopi, kowe enak kopi iki. Jare pangeran, ya Allah, kawulaku. Amen muji makhluk wae ngono. Momen entuk sumbangan, bansos muji bansos, apa dipuji. Gak tau muji pangeran. Lho pas salat jebule muni alhamdulillah rabbil alamin. Waras to, waras. Bareng kok bar salat ku maneh lho kok kumat. Ya kok salat nek ya waras meneh berarti. Tapi antarane salat kan 5 jam luwih, warase sediluk berarti. Subuh ku jam 5. Terus salat nes setengah 1. Pirang jam? Warase sediluk. Ora warase. 7 jam. Apik tenan hadis iki. Dadi kowe aja sekedar muni alhamdulillah dijiwai. Status Anda diapresiasi Allah adalah ketika muni alhamdulillah. Mergo Allah terus ngapresiasi hamidani abdi. Saiki kawulaku wis waras. Biasane muji donya, babon, muji pangkat. Saiki muji aku. Waras wong dengaran. Apik hadis iki seneng. Yo iki nggo sangu poso. Namun pas malaikat liwat terus diangkat jadi wali. Tapi syaratnya wali rasa seneng duit. Berat kan ya? Berat tetep. Ayo milih. Apa sih kira-kira? Ya wali udah duit. Wah. Nakal. Sing bojone wong. Sing bojone wong. Saya. Hebat. Niki makome fana, makom fana. Dadi ora wali makome fana wis gak kena hitop. Makom dunia lain fana. Ya dadi kowe nak salat nani ya selama ini mungkin kan nak cara sarah-sarah kula wae. Mungkin kita selama ini taletuh blepotan. Ngelem mobil Alphard koyo ngono, ngelem duwe. Bahkan sing kere-kere ngelem rokok bolotan udah tuwonanane masyaallah. Ngelem bolotan itu fase ra karuan. Malah kadang ngelem jagung bakar ya. Kadang malah ngelem gunung, enak isu-isu dhuwur gunung, enak ra karuan delok laut terus. Wes. Oke, polo-polo. Nak jare bapak kula nak goyon. Menang ngono lumayan nak, wong desa-desa iku malah ngelem alhamdulillah iso ngentut. Mergo nek ora iso ya lara tenan apa. Tapi apapun iku jenenge ngelemah lho. Lho saiki kok tumben cucu ngelem pangeran. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus pangeran ngapresiasi waras gitu.
Apa? Waras ge jeng saiki iki. Hamidani abdi. Engko kumatlah jeng saiki pokoke waras. Ya, jadi ketika faida qolal abdu alhamdulillahirabbil alamin qala wa hamidani abdi. Dengaran muji aku, Jung. Biasanya kok muji harta tahta wanita. Hamidah mujine ingsun sapa abdi. Mulane kula yakin Nabi ku seneng banget ngaji niki. Mergo Nabi ndongaaken ala khulafai rahmatullah. Wong sing genteni aku mesti entuk rahmati Allah. Terus niku sinten Nabi? Wong sing maca hadisku dan diajarkan. Nggih kados ngaji ngeten iki. Yo ngajarane kudu kaya aku ngene, kuangelan nerangno ngene iki nek agak bolan baleni ya mloset to. Apa tak bobot? Ayo. Khatam aku sedurunge mati khatam giebet seminggu khatam war wis. Kayak mau urun soleh. Ayo ya agar kala Rasulullah terus. Gak jelas kalimatnya apa. Ya piye, cilik-cilik ben salah. Iku kalimatnya piye to? Nak pasanan. Kala Rasulullah. Piye kalimatnya piye to? Lah ya terus piye? Misalnya Ali, terus Umar ya. Ono kalimat tegak tuh. Sing nyenggai guri-guri. Abu Bakar ini Siddiq terus. Muadzine sing tertib sing Bilal sing guri-guri lho sing. Repot. Ya, semoga namanya alhamdulillah terus. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, napa? Selama ini mungkin kan Anda muji bos kamu. Wah, bosku ku penyayang, bosku wapian. Pejabat sing tak eloki wapian. Piye-piye kuwi jenenge muji makhluk. Lah saiki ketika muni ar-rahmanir rahim terus Allah ngendikan asna alayya abdi. Asna ngelem alayya ing atasin sapa abdi. Ya mau dengaran cung saiki sing mbok lem aku. Waras apa? Ya tak baleni. Dengaran cung saiki ngelem aku. Waras. Lah, wingi-wingi apa ngelem dhuwit babon poh kono. Terus wa idza qala maliki yaumiddin. Allah itu penguasa akhirat, hari pembalasan. Qol majjadani abdi. Majjada ngegungno utawa memulyakno ingsun sapa abdi. Karena kata tamjid ya. Cara piye kono maknane ngegungno, mengagungkan lho ya. Iku ya waras nahi ya napa? Nah, kadang Allah ngendikan fawwadha ilayya abdi, fawwadha nyerahno ilayya sapa abdi. Waras ke cung urusan mbok serahno aku. Nah, terus fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kula namung nyembah jenengan, namung tulung panjenengan. Dawe Allah hadza utawi iki ku baini antarané ingsun wa baina abdi. Lah ini ayat yang bagiannya loro. Aku sebagai pangeran wis bener mbok sembah, kowe sebagai hamba isamu jaluk. Jadi ini ya netepno tauhid, ya netepno hake hamba isane jaluk. Jaluke bener kok dijaluk Allah Subhanahu wa taala. Mulane Allah ngendikane piye? Hadza baini wa baina abdi. Mergo iya kana budu rububiyah, kowe muji pangeran, wa iya kana stain ke jaluk tulung. Mulane disebut ya pas dadi hadza baini wa baina abdi. Wawas kena berposo iki ra wali, oh bocah diwarai daftar. Waras tok cukup ya? Ya, waras. Ya waras. Hadza uta ingsun hadza uta iki bene antara ingsun wa ben abdi. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qol hadza li abdi. Nah niki. Kowe ora usah kuwatir dongamu iku ra mandi. Ketika ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan hadza li abdi. Itu hak kamu mendapat siratal mustaqim wali abdi masalah dan kamu akan saya kasih apa yang kamu minta. Mulane kiai sing pede koyo kula wis kita mungkin sering lakoni salah wis tapi kowe kudu yakin hakul yakin ketika ihdinas siratal mustaqim Allah wis janji hadza li abdi wali abdi masalah. Kowe ora usah mamang. Mau nyatani zaman akhir, bawa leteng ini zaman akhir nyatani ijek gong muslim ngalor ngidul. Ku nara hidayate pangeran ra iso yakin ra iso.
Wong blodor akeh, judi akeh, maksiat akeh. Nang kowe nggo sohe muslim ngalor ngidul lho. Nagak hidayate pangeran ra iso. Sing ra kelar kaji nangis ya Allah, kula kangen Baitullah. Sampai gambare Ka'bah puasangi ning kamare. Wong liya mungkin masang gambar-gambar sing ora jelas, kowe cek masang gambar Ka'bah, gak kondang tapi. Faras. Ora tau wiridan ya ruang tamune tasbih gedhi. Kurang apane? Jute ora gambal palu arit ayo. Kurang apane kok gak mbok apresiasi ku piye? Lho pangeran ya Allah, kawulaku ya pepe ra iso wiridan tasbih gedhe. Lho kan jenenge tetep tasbih to ya. Iya senajan to dekne ora tau wiridan tapi nggo simbol wiridan tasbih dipasang, ra kelar kaji gambar Ka'bah pasang, ora iso dadi kiai gambar ses apa puasa. Ora iso maca kitab yo dipete dibeki kitab. Kurang apane cara penampilan wes pokoke top lah. Lha iku simbol kebaikan. Kurang apane? Mergo setiap wong sing muni ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikane hadali abdi wali abdi masa. Nah, masalah ning bab iki entuk hidayah. Lho kula yo gumen. Wong kok hidayah kula yo gumen zaman wis rusak ngene. Ruwet e donya sing ngene. Nyatane yo wis Jumatan sewenang. Ketemu kiai sewenang, ngaji ra paham sewenang. Top. Pol. Wes pokoke top wis top. Lan ora usah kuwatir hidayat ilang sing ngelola hidayat Allah Subhanahu. Ning Amerika lho, wong Islam nggih kathah musala kathah. Ning Afrika nggih kuwi nang ndi-ndi. Wes pangeran top tenan. Lha iki saya gak kebayang teng Inggris bal-balan salat dia. Saiki dituku wong Islam. Wae salat ya salat malah ana musolane. Teng Manchester City ku ana musolane, iki ape adzan ning kono. Lha iku oleh disilabuk istighosa oleh yakin. Yo pamit ning sapa Kang Sulaiman Fahim sing duwe. Ya pengiran artine gini. Lho wong sugih ngono kok kepikiran gawe sarana salat. Kowe yo ngono, wis mlarate ngono nek ora salat ning sawah pelayon mulai. Mergo ape Jumatan. Pengiran garu piye? Sapi Tegal mlayu mergo ape Jumat. Engko ora keduman Jumatan. Padahal Jumatan diamui khotibe lho. Khotibe zaman akhir wong kedonyan. Ngono ku ya tetep dirungokno. Lan kula ora cocok ana khotib ngamuk bareng kula ora cocok. Wong nis ninggal toko, ninggal sapi lho kok cek diamuk. Tep khotib yo mikir kok. Toko ditutup, pabrik ditutup, melayu mulai sapine ditinggal. Lho nek masjid diamuk ya. Zaman akhir wong kedonyan lho piye karepe. Lah nek ora kedonyan njaluk donya ndekne ya ora oleh. Maksudnya ora usah ngono lah biasa wae no. Wis khotbah standar penting sah wis ora usah nyindir-nyindir sapa-sapa. Kula nate diparani khotib. Gus sepurane Gus kok kula ngutbahi jenengan. Sepundi gak apa-apa syarat sitok aja nyindir tangga menika. Akhirnya saya nak khotbah radok didi agar barbar. Tau nyindir tangga bar tamu. Kowe ngomong piye? Bocah ora jelas aku. Lah mangkel kok barono ngene-ngene. Mangkel kok mbok gawa ning mimbar yo. Mangkel lu ning omah banting-banting piring ta apa? Kan urusanmu dhewe, mangkel kok ning mimbar iku. Masjid itu majlisul dzikri, ora majlisul ghadab. Bocah ora Jawa ora Arab aku. Tobat lho, serah tak baleni yo. Baleni tak bredel ya. Karena ketika wong wis muni ihdinas siratal mustaqim. Wes contoh gampang, kayak apa nyun sewu maksiat kamu dapatkan di mana-mana bisa. Mulai gambar porno, judi apa saja bisa. Judi online dia pen utang online ya oleh. Ra iso nyaur ya oleh, anggere disita omam. Apa wae oleh. Lho ngono kok kowe tetep salat. Nak ketemu wong alim yo nyucup diwolak-walik, masyaallah. Top, simpen yo fotone Mbah Mun, Habib Syekh, fotone Mbak Arwani kurang apane. Ora tau wiridan tasbih puasan komedi. Ora iso ngaji kitab didakok bipet jejer. Sak bipet kurang apane. Nak janggal piye apa astagfirullah.
Lha iku kabeh kersane Allah. Mergo pas muni ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan hadali abdi wali abdi masalah. Iku ketok mandine. Ngandel aku lha bocah kandhanane kok angel wis nak ilmu ngandel aku. Wis sampean kena ngalime ngangkai aku lagi ra ngandel. Sementara ya sementara. Gak apa-apa sementara. Sementara. Tapi sampean aku wis matur anak alamu mingka. Kula sakniki mun luwih alim Bang jenengan Gus goodbye gak apa-apa. Tapi iku rada mustahil adatan. Iya maksudnya adatan. Apa iso wae kuwasa iso wae Allah gawe juk-juk ilmu iso ya Allah ala kulli syai'in. Cuma kita Allah gak minat. Mergo kena kowe malah dal-dol ilmu. Rusak kabeh donya. Ya tapi kula terus tenan, kula niku sering berpikir Islam iku nyuwun sewu dhisik ning Mekah rungokno. Iku rungokno tenan. Kula niki amdan mboten sahwan iki akhiru yaumil jumat. Saatul ijabah. Nggih, Nabi Adam digawe saiki kok isih seperempat jam kas Nabi Adam digawe. Nabi Adam digawe akhiru saatin min yaumil jumat. Mulane saatul ijabah nggih sakniki. Nggih sakniki lak mung jam 5 seperempat napa jam 5 menit. Entah ini, ngomong ning kene nek ana aku cek mandi wis mulai rapati mandi. Ya biar kan mriki lengkap to kula beto Quran iki Habib putune Nabi iki wong fakir mandi kabeh niki. Atas namane sing beda-beda kan. Habib mergo putune Nabi, wong hafal Quran mergo gawa Quran. Lho fakir gak kalah keren. Wah, itu jabatan dhuwur. Lho Nabi disifati apa? Wa yuhibbul fuqara. Lah wong disenengi Nabi kan top ya. Tapi kok ngenteni fakir bareng lho sing nggih rungono tenan nggih. Betapa mudahnya maksiat. Apa saja bisa. Nah Allah sing gak ngelola hidayah, habis agama ini. Sama tak critani, pertama agama muncul di Mekah. Itu sing mimpin itu Sayyidul Khalqi, Sayyidul Awalin wal Akhirin. Ijak masuk akal lah, Islam berdiri masuk akal, dipimpin Nabi, dikawal Jibril. Bariku Islamu dikawal mudin. Kiai diutang. Kiai terlibat pinjol. Kiai diusir mertuane. Kiai di PHK kok masjid, mergo nganggo dhuwit masjid. Kiai diusir bojone, mergo mulai kepen wahyo. Semua mimpin itu dengan ketidakidealan. Rungokno, semua mimpin dengan ketidak. Lho ngono iku agama yo mlaku. Lho nek ora pangeran ra iso yakin ra iso. Ora di omah. Ora di omah. Lho kula cocokan ya mbek kiai-kiai. Cocokan padha kiai ini. Nak masalah kiai melarat apa? Ya bojo mangkel Gus mergo melarat. Lah nak mapan, do kepen wae Gus. Lah nak yo mapan yo ora wae yo. Wis rubah watake Gus. Mergo ndek dhuwit. Intinya orang sing bener hakikat lah maksudnya. Lha nyatane go agama yo mlaku. Pengurus masjid yo tukaran nang-nangan ra cocok, PHK-PHK-nan. Guru madin yo padha PHK-PHK-nan. Yo mlaku. Pecat-pecatan yo mlaku. Yo rebutan dadi imam rebutan. Ya Allah. Mulan kula ngerti cacane desa-desa. Kula saiki mau ngimang masjid Gus ngene-ngene. Ya cocok. Kok cocok piye Gus? Kula ra trimo ya cocok, ra trimo ya. Gak ana pengaruhe ning Islam ora ana pengaruh. Pangeran wis janji wa wa mutimmu nuri. Napa wa wa? Wis ah, kowe nak mangkel mbek kiaimu wis terusno mangkelmu gedeng ya terusno. Sementing aja mateni aja nyantet. Ya gremeng-gremeng sithik ra apa. Wong pancen menungso apa? Ya karena mau apa coba? Sama tak ceritani, gak usah tersinggung biasa ya, usah sensitif. Kayak apa agama ini dimulai dari sejarah apa? Sayyidina Ali bin Muawiyah tukaran, ya ora ono pengaruhe ning kelangsungan Islam. Demak Bintoro ya putu wis tukaran, Arya Penang sampai Sutowijo tukaran, ya ora ono pengaruh. Cerita-cerita kesultanan sing Mbah Sunan Kudus bela sapa, Mbah Kalijaga bela sapa. Kula putu-putu Kalijaga sering ketemu kula. Ya do ngaji kula. Wes dhisik Mbah beda mbek Mbah kula ra apa-apa saiki ae do ngaji. Aku yo muni ngono. Nggih Gus, Mbah urusan Mbah. Maksudnya iku yo ora piye-piye ngono lho, maksudnya iku yo ora piye-piye. Tetap jalan. Ana sing mbah mbek barak cocok, anak putu wis do besanan. Ya ora piye-piye. Mergo iku kersane Allah. Wis ta ora usah mikir, agama kok mbok pikir. Bento ge mikir agama.
Agama wae pangeran. Lho Mbah Mun ya kula crita anggere ana kiai desa. Mbah ijazah Mbah kersane kula dadi kiai kuat. Agama wae pangeran ora usah tirakat. Sing duwe diurusi apa? Pangeran. Sok kiai wis sak koberem sing penting iku ya wis. Karena tadi kan tambah tenanan tambah gelo. Kiai kok tambah tenanan tambah gelo. Ora tambah apik, tambah gelo. Lah aku sapal rai-rai ngene iki ku cara orang arah tenanan ya. Iya, sawangane mbek aku sami waton. Nah, beda paslon wis mau nurut ya. Ben roh aku imanem sepiro. Wes kowe kabeh loyal mbek aku. Misale beda paslon. Mesti kowe ngobyek dhewe tetep. Apa lagune wis. Ada ngatur ya. Lan kula nu didhawuhi Mbah Mun, didhawuhi bapak nak ngandani ngene tok. Ha nak ngiyai ra usah tenanan, sing tenanan ikhlase. Maksudnya mulang wis mulang ae ra usah bayangno terus kowe loyal samine wis ra mulang wis mulang. Gelo. Sebelah sini. Wis biasa, sing tenanan iku ikhlase. Mulangi biasa, mesti biasa mulang ya mulang ra usah memaksakan paham, memaksakan malah kaku ati. Wis kakean diabuk bojo kon paham piye. Selamat tok wis apik yo. Wis hidayah tuh pangeran. Wis sampean delok kados Amerika, Inggris, Eropa kayak apa? Ngono komunitas muslim nggih kuat, masjid nggih kuat. Teng Jerman kayak apa? Diskusi Islam nggih kuat. Dari enggak ada masjid menjadi ada. Mun agak pangeran mboten saged. Ngelola Islam ning daerah non muslim. Ning desa-desa ya padha, wong do kedonyan ngono. Ngono ku Islam yo mlaku. Musolane mok loro penceng. Kiai niku ya kula nate penelitian. Ono kiai nyun sewu dagangane dagangan kawuk sliro niku. Carane kudus wis ra masuk orang ora dadi kiai. Ini kiai. Tak takoki bareng wis dadi kiai. Nang desa ya. Mergaen, lha jenengan kok mergaen ngono. Kula nggih ngerti, Gus. Kula nate mondok wis pedotan. Mondok 2 tahun. Ku ya krungu-krungu kabar ngono iku jare haram, Gus. Tapi kula niku sebudi malih mergae kula niki. Ya tetap kiai. Wono nah kiai sing saking ora roe nyun sewu hukum, ya ora roh apa ya, manjen kadang ngaji ora khatam napa. Masalah hariane kadang-kadang ya bingung. Sedera kidul takoki. Biasa mangan entunge iku lho jati lho. Ya dagang. Lah sing kiai mapan-mapan kok daerah Kudus, daerah Lasem kan wis mapan kan wis ngono niku serang arah dadi kiai kan. Masuk kiai kok adol seliro, adol entung. Lah ngono iki tetep kiai Gus, wong daerah kula ora roh nek iku haram. Aduh. Nyatane pertama ana jamaah ya baru kaya wong ngene-ngene iki. Wes. Mulane bapak kula nu sering wasiat teng kula, kowe nek ngiyai aja nganggo standar ideal. Sing ideal ben Kanjeng Nabi wae. Kowe tetep kiai wae. Ya sing ngene-ngene wae. Maksudnya sing maksum sing sempurna ben Kanjeng Nabi. Kowe ora usah melok. Karena enggak gampang. Makanya saya dari mengenang khasnya Sayyidina Ali itu ada wiridan yang harus dibaca 9. Iku Ali maca mok 9, 8. Nak Nabi maca 8 dekne pitu takoki. Kena apa kok ngoten? Adaban ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dadi kadang-kadang ulama malah jarang ben sing sempurna ben Kanjeng. Lha sing sering diajar Mbah Mun, wong berbakas kitab-kitab tirakat. Iku kitabe wali, wong kowe ora. Wali. Soale wong kudu turune sithik, mangane sithik. Iku bakasan wali. Lah nek ora wali, mangan sithik turu sithik, muk kuru tok tetep ora wali. Jadi Mbah Mun takoki lho sing sine mukabab kabeh sing tau ngaji Mbah Mun, mesti anggere ngaji bab wali mesti ditutup. Tapi iku wali, wong kowe ora wali. Terikat. Dadi wong nek ora kelase ora sama maksakan. Tunggal. Wayah ku sunah Rasul. Mulane kiye kesunatan wayah. Sing diwayah Nabi ku bangga dul-dul. Sapa sing ra bangga di mantu Kanjeng Nabi? Lah di mantu raimu iku bangga ta ora? Mbok ya wong ku ngilo. Sama tak critani Juwairiyah iku garwane Nabi. Banil Musthalib ku wong paling gedeng Kanjeng Nabi. Singkat cerita perang ya. Perang sahabat sing ditawan Banil Musthalib nggih kathah, Banil Musthalib ditawan Kanjeng Nabi nggih wadah. Mulane aku cakap perang. Singkat cerita itu terus Nabi ku nikah kalian Juwairiyah. Juwairiyah iku Sayyidatu Banil Musthalib.
Niku ya terus wong dibebasno kabeh. Azharu Rasulillah saiki sak kampung Bani Musthalib wis minangka bisane Nabi culno iku mono bisane Nabi. Kan agak pamane Juwairiyah misanane mbok mindoane. Sing wong Bani Musthalib saiki Nabi wis besan kita diculno kabeh. Mulane Nabi enggak ada perempuan sebarokah Juwairiyah. Abi Sufyan koyo apa mangkel ning Kanjeng Nabi. Tapi Nabi garwa Umi Habibah. Bangga. Kok Nabi ku ganteng, pengaruhe gede, pinter. Sing dadi ipene seneng, dadi mertuane seneng, dadi garwane ya seneng. Saiki kowe. Maksudku ya wis ta, lah nek kowe misale ben wae siap nampa piring, gelas, mangkok. Dong. Gak apa-apa tiru ya tiru, tapi ya siap nampa piring, gelas, mangkok dan kawan-kawan. Ya siapno tim-tim dokter emergency. Namno pas kena rai apa? Namno pas kena rai. Terus ambulan ya siapno nak menawa pas badukmu terus pingsan. Indonesia. Barang ra padha kok di. Mula nak bapak nasihati kula iku. Kowe niru Nabi ku niru sing standar manusia biasa. Aja niru maksume. Nabi ku beda. Mulane terus kitab-kitab fikih ana bab khosais napa? Khosais sifat-sifat khususnya Nabi yo ana wilayah sing justru nyuwun sewu anut Nabi ku gak pas. Tak beri contoh tapi aja salah paham. Goblok ya nak salah paham. Ya goblok ya dosa. Abu Bakar ya nate mimpin normal ya. Terus beliau tuh tersinggung sama seseorang yang menyinggung. Wah tersinggungnya Bung Abu Bakar nyuwun sewu wong Arab nak tersinggung kan terus marah besar. Nah wong Jawa ape marah piye wong bakarane kangkung, pecel. Wis ra iso, darahe ape naik kan mesti sakmono tok to ya materine kok. Materine kan ote-ote, kangkung, apa nah? Terong, maksimal darah tinggine mesti piro lho. Lah wong Arab paling sabar udarane iku daging. Waduh, wis pancen beda saka makanan wis. Kula sering lho roh Kiai Jawa marah. Wis lagi rong sithik astagfirullah. Gue awake ra kuat. Singkat cerita Abu Bakar itu dibikin marah sama seseorang. Marah betul, wajahnya tuh kemerah-merahan. Si loyalis Abu Bakar, cara saiki pas pampres, beliau sudah khalifah. Idzan nih, kalau engkau memberi izin orang itu tak bunuh karena menyakiti hati Anda. Orang Arab. Kalau engkau memberi izin orang itu tak bunuh sebagaimana membunuh orang yang bikin Nabi marah. Abu Bakar tuh fakaan nama subba ala wajhi maun bar itu siapa ini riwayat Nasai. Kebo duwe ora kitab Sunan Nasai, soalnya tak terang, kok golek dhewe. Mbok pojok di ora pokoke golek-golek ngono. Fakaan nama subba ala wajhi maun barid. Ketika ada seseorang loyalis, kalau engkau berkenan orang itu mau saya bunuh karena bikin Anda marah. Wah, Abu Bakar langsung lerep. Ojo. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya itu laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Orang yang dibikin marah dan kemudian yang bikin marah murtad atau kafir itu hanya Rasulullah. Aku mau terima Abu Bakar. Maksudnya hukum wong sing mangkelno aku ora kaya hukum wong sing mangkelno Kanjeng Nabi. Nabi ku maksum, Nabi itu Nabiullah, Khalilullah. Lah saiki iki kadang mirip-mirip kaya Kanjeng Nabi. Wong kok wani aku kualat, kaya Abu Jahal kualat Kanjeng Nabi lho. Kok tok kono iku piye? Nabi ku mesti hake, Abu Jahal mesti salah. Lah nek mbek tanggamu iso wae sing bener malah tanggamu. Iso wae sing bener malah tanggamu kowe sing salah. Wong ora padha aja dipadak. Wes saiki misale ana wong dhe mantu ngene-ngene iki bangga ta musibah. Pertama dhe mantu kowe ngerti kok Lek kok dimantu iku? Takdir, Cung. Wis datar oleh komen iku wis. Lah wis ngono kok polah wayah ya masalah kan. Paling ndak nek wani wayah ku ukurane tadi mertuamu ibumu iku bangga. Wis iku ukuran paling gampang, bangga. Ketok orang ngono sing. Nah ono kok ndak aku tak. Kula nate wonten tiyang. Gus jenengan resepsi ora tau teko. Nek kowe wayah aku teko. Walah Gus, pengen tekno piring tapi aja. Jadi kepengen tekno apa? Piring.
Ya eling-eling ya. Dadi masalah anut Nabi iku sahabat lah ya mikir-mikir. Ning bab sing ubudiyah lah anut ya sing adnal kamal. Apa adnal? Misalnya Nabi salat tahajud itu semalaman. Abu Bakar, Umar ya muk sithik. Bahkan Sayyidina Utsman ngriwayatno hadis pena salat isya fi jamaatin fa kana ma shalla nisfal lail. Koma nisfal lail. Nek kok wis fi jamaatin fa kana ma koma al-laila kullah. Jadi mulai dimodifikasi. Wes aja ngrasa tahajud ora usah witir. Wes salat isya fi jamaatin setingkat nisful lail. Engko subuh fi jamaatin padha karo qomal laila kullah. Iku ya dawuhe Kanjeng. Ya wes milih sing iku wae kok malah jajal wiridan suwengi. Ya wes ora mandi kesel. Loro gak mandi. Lho sing loro gak mandine lho. Ya melok paket-paket hemat iku mau sing apa? Ya jamaah isya fi apa salat isya fi jamaatin iku padha karo koma nisfal lail. Lah engko nak subuh fi jamaatin kullal. Ya melok paket iku wae. Ora takoki wong bar tahajud setingkat tahajud. Piye Gus ki bengi Twitter setingkat witir. Wae enak kok ngaji mbek aku wis gampang kabeh pokoke donya wis. Ngaji mbek ngene-ngene iki dijak makom opo jare. Ya cocok ya. Terus pokoknya hada li abdi wali abdi masa. Qala Sufyan hadatsani bil Ala bin Abdurrahman bin Yaqub dakhaltu ali wa maridun fi baiti fa sa'altuhu anaan. Nggih jeng ben pokoke niki fotokopi niki kangge tiga pertemuan wong niki damaran ora sesugih menara kon bendina. Engko Kang Ali kesemper malah. Berarti iki paket hemat apa? Sak fotokopi ya kanggo ping 4 ta ping 5. Apa kanggo nganti mati ya ora apa-apa. Konstruksi salat itu, nggih saya ulang lagi konstruksi salat. Ketika ada dalil umum bahwa salat itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an, disuruh baca Quran. Dan ada dalil khusus ya bukan sekedar Quran, memang itu Fatihah, memang itu Fatihah. Nah, terus madzhab Syafi'i itu tengah-tengah. Kalau misalnya wong abangan selawase ra tau salat pertama kon ngapal Fatihah kan angel. Wis kon maca sak isa-isane. Ternyata kulhu ya ora iso, kafir iso banyak ra tau salat. Lah itu ning Fathul Mu'in diterangno sing penting maca kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah subhanallah, Allahu akbar, wis sing iso-iso lah sing gampang-gampang. Dadi sebetulnya enak ra iso. Mergo ra iso Fatihah, ra iso surat lainnya malah subhanallah, malah penak era karuan apa? Mane jare kanca kula zaman pondok sareng getut aku dadi wong pinter dadak wae. Nah ra iso iku kaya kowe salat gara-gara iso ngadeg kan ngadeg, gara-gara iso rukuk kan rukuk. Jajal kowe koma malah kedap-kedap tok. Nak kowe setruk kan salate mau apa? Kedap-kedap. Cukup kan? Tapi ora enak dadi wong setruk. Nah, terus problem kita sebagai mufti atau sebagai guru atau sebagai apa saja, orang tuh tidak boleh membencikan sholat pada umat Islam. Tapi juga ada problem nggak boleh sholat dilakukan nggak pakai aturan yang diajarkan Nabi. Makanya wali itu mesti dua kelompok itu. Sing sitok stakeng, wes sujud cek salah kurang petekane, enggak wes sujud salah kurang mancat. Sing sitok model kiai kaya kula, pira-pira salat. Iku mesti dadi dua partai besar. Cara paslon itu 1-2. Karena mau ndak mau, napa? Perbedaan gini mau ndak mau. Sing sitok jenis pira-pira salat. Sing sitok apa artine salat gak mancat misalnya, gak metek. Mana ke cilik sing dipetek ndase perkarane iku kurang apa? Ya, dipetek ya. Apa nih sing kan ndase ya, Pak? Nyut kan? Ini rai-rai ekstrim atau nggak ada. Jadi itu memang problem sebagai ustadz, sebagai kiai. Satu harus mentoleransi kesalahan wong awam, tapi harus ada keberlanjutan lagi paslon nih. Ada keberlanjutan sholat yang benar ya harus benar terus ila yaumil qiyamah. Caranya apa? Jangan toleransi kesalahan.
Tapi jangan juga membencikan sholat sama orang awam karena aturannya terlalu ketat. Ketemu orang bab nara ketemu pernah beda jus kan. Oh ya wes sarana mau ora bocah. Soal iki salah sing gowo berarti. Gampang kok nak dadi kiai iku. Karek nyalahno wong. Tapi ora kiai tenan berarti. Nek kiai tenan robana dolamna hadisan nyalahno awake dhewe. Nek bocah. Bayi-bayi cepet. Juse kurang akeh. Wah, goe ben macem ngono. Cekeli ben macem. Macem lah. Mantap. Ini pamannya. Ini Al-Jufi juga pamannya ini sepupunya. Ini Al-Kafutu sangone kok. Lho, Al-Kaf putune Al-Jufi. Ayo sangone. Putu nggo mbambang tok wis. Nggih kula terangno. Jadi ngerungokno tenan. Nah, Imam Nawawi itu orang yang Syafi'i. Jadi judul ini semua ulama sepakat Muslim itu tidak bikin judul, Sahih Muslim itu tidak bikin judul sebagai ilmu hadis. Terus ditabwib oleh Imam Nawawi, sinten Imam? Padahal itu kacanya sekitar 400 tahun. Lah karena Imam Nawawi itu Imam Syafi'i, terus Imam Muslim itu seakan-akan madzhab Syafi'i, berikut terus dijudulno ala Syafi'i. Dan itu problemnya adalah iso wae hadis itu difahami yang berbeda oleh madzhab yang lain. Sekarang begini cara sampean. Ketika orang tidak bisa baca Fatihah, langsung pindah apa belajar dulu? Nah belajar ilat sing kadung elek. Iku isane sak wulan. Apa golek pengganti langsung? Misalnya kon maca Allahu Akbar, sing gampang nak wong desa ora tau ngaji, alhamdulillah ya. Wong desa ora paham lan antuk dhuwit muni alhamdulillah ya. Yo, Cina-Cina wae antuk dhuwit muni alhamdulillah. Nanti kula tak takoki, lho cek kok muni alhamdulillah, kok ngerti? Enggak ngerti, Gus. Kayak saya tahu kaji-kaji kalau dapat uang kok bilang alhamdulillah ya. Wah, repot ya. Nah, tapi yang jelas di sini jika tidak bisa baca Fatihah maka diganti Quran. Urutannya Quran dulu. Yang tidak Fatihah asal bisa. Kalau tidak bisa semua diganti kalimah. Nah, kemudian fikih itu duwe aturan sing cara kene yo ora pas, tapi itu aturan fikih. Yang durasinya mirip-mirip atau sama-sama. Misalnya durasi Fatihah itu misalnya 1 menit ya penggantinya kira-kira. Lah aku nek iso atuk ora iso pisan. Baru kaya raiso pisan kon menengahe sekadar iku lah. Terakhir raiso kabeh kan kon menengahe. Jadi Allahu Akbar menengahe. Tak mau tak kotok begini. Ih, biasanya maca Fatihah pirang detik? 10 detik. Karena mau Fatihah raiso, penggantine raiso, kalimat thayyibah. Penggantine iku meneng. Mane beja-bejane wong-wong goblok. Mergo akhire ra duwe kewajiban. Enak. Tapi ya enak jadi goblok. Jadi itu profesionalnya fikih. Karena kalau tidak gitu malaikatnya bingung. Bingungnya ngene, misalnya wong maca Fatihah didelok kok dhuwur kan 10 detik. Sing genti dikir 10 detik. Lho bareng iki pepe meneng terus sak detik lho. Piye kok mau sak detik? Tapi nek didelok 10 detik kan paling enggak sama secara durasi, sama secara durasi. Makanya fikih itu memang fanatik sama ilmu akal itu fanatik. Kalau enggak bisa Fatihah ya sama-sama Quran yang tidak Fatihah, kalau enggak digenti zikir, kalau enggak digenti meneng sekadar Fatihah. Durasinya kira-kira sama. Paham gitu, itu sampean ben ngerti. Lah kalau begitu itu menunjukkan agama itu tidak pernah sulit karena selalu dicarikan penggantinya. Dicarikan penggantinya. Terus kepenak akhirnya. Mulane dugaan kula kalau wong ngabangan kok lagi latihan salat ya Fatihah reso kula iso. Cara kula alhamdulillah iku mesti isane. Kok sering krungu ngene apa? Alhamdulillah untuk dhuwit, alhamdulillah. Macam lah. Ya cocok ya pokoke ngono no. Jadi temriki jek kurang, temriki kan tesih napa qara'a ma tayassara lahu min ghairiha sang liyane Fatihah. Lah ya liyane Fatihah itu ayat Quran yang tidak Fatihah atau zikir pengganti itu semua. Atau meneng terakhir atau meneng. Ya kayak urutane wong salat tuh ngadeg terus apa lungguh ya. Terus
Layah-layah miring sik. Mayit turu mati yo. Lah ya turu mati, miring jenazah. Apa lah ya miring jenazah. Miring. Iku atang-atang mustalqiyan to. Lah ya miring apa? Mutajik piye? Miring jenazah to? Jenazah sing meh dipendhem lho, ora seneng. Yakin? Bariku lagi melumah, terus produk diangkat, sirahnya diangkat, terus terakhir isara apa kedep? Kedep terus terakhir ajrul sholat fi qalbi, terakhir disolati bareng. Loh tapi ngliwati itijak kan, itijak mayit itu madhep kiblat ala mayit sing wis wis uni-unine ora soalé. Kula mau ngetes kowe eling ta ora. Tapi intinya itu selalu ada pengganti. Jadi malah yudroku kulluh, la yudroku kulluh. Namun kaidah. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah amruna katu ishaq bin Ibrahim jami'an Sufyan qala Abu Bakar hadatsana Sufyan bin Ani Surian Mahmud bin Rabi' an Ubadah bin Samit yubalihu nyampekno sapa Ubadah yabluhu napa yubalihu sami bihi ing hadal hadis an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sholata limalam yaqra bi Fatihatil kitab. Lah ini saya terangkan nggih. Pokoke rungokno kowe ibu pinter tak baleni neh. Rungokno ibu pinter. Sebetulnya Nabi itu tidak mengatakan sah atau tidak sah, aturan atau tidak aturan. Nabi hanya ngendikan tidak ada sholat bagi mereka yang tidak baca Fatihah. Cara pikirannya Abu Hanifah tidak ada sholat yang sempurna. Karena Abu Hanifah itu mengiktifa, ngalap cukup semua bacaan Quran itu cukup, tidak harus Fatihah. Karena Quran hanya ngendikan faqra'u ma tayassara minal Quran. Allah tidak ngendikan Fatihah tapi ma tayassara minal Quran. Tapi pikirannya Imam Syafi'i berbeda. Jika ada ayat umum di Quran maka ditaksis hadis. Ternyata Nabi mentaksis untuk sholat itu Fatihah. Maka tidak Quran secara umum memang di bab sholat itu Fatihah. Tapi kan masalahnya hadis wae wong akeh ora mazhab Syafi'i lah. Makanya ketika hadis disarai Syafi'i ya seakan-akan mazhab Syafi'i. Tapi kowe aja terus darani Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazhab Syafi'i yo bocah kok. Wong dhisik Kanjeng Nabi bocah kok. Dong ya. Mulane kula niku ndek peringatan ayyamu Imam Syafi'i. Ayyamu Imam Ghazali. Ora tak arani khol. Kok nak tak arani khol kok berarti Imam Ghazali NU. Mulane ana khol ning Gus bahaya repot. Anak NU terus melok PB barang iki. Karena melok PB walah kinane melok opo kono ya repot kabeh malah. Jadi Imam Ghazali tahu pengajian muslimat diaturi ning apa? Muslimat tahu diaturi ning Ibnu PPNU sakit. Karena resiko tadi ketika kita mencintai Imam Ghazali hormat terus muni khol Imam Ghazali khol Syabul Qadir. Nah, karena khol itu adat NU seakan-akan beliau-beliau ini NU. Ya kan sakit toh ya. Oleh ngekekno Kartanu piye wong zamannya sebelum Mbah Hasyim kan. Lho kula tak dadi Gus kok jenenge ayam Imam Ghazali kok ora khol wae. Bocah kok ora tau mikir nak darane khol. Iku kesane NU. Sakit to ya Mas Imam Ghazali. NU. Padahal NU. Lah sebuyute. Sakit kan. Dong ya. Jadi dan sampean ngerti lafadz hadis itu tidak bisa diintervensi oleh analisis mazhab. Saya ulang lagi, lafadz hadis itu tidak bisa diintervensi analisis mazhab. Sing nyarai ben nyarai sesuai subjektivitas masing-masing. Makanya masyhur Imam Syafi'i darani niat itu wajib ya akhirnya apa sing terkenal innamal a'malu binniyat. Yang ndekne beliau darani niat wajib innamas shihatuha binniyat. Yang kadung darani niat rukun. Rukunnya sholat cara madzhab Syafi'i termasuk apa? Niat kan? Lah yang lain dari awal gak kepikiran itu syarat sah ya innama kamaluha apa? Sempurnane ngamal ku nak niat. Dong ya.
Ya sudah hadis ben tetep hadis. Pokoknya hadisnya mau berbunyi innamal a'malu binniyat. Lah kowe Syafi'i muni innama sihhatuha, sing sitok muni innama kamaluha, tapi hadis tetap berdiri sendiri. Oh, dadi aja muga-muga. Ora muga madzhab Syafi'i berarti Kanjeng Nabi madzhabe malah lucu to. Vele cung ngaku iku ana sedurunge Syafi'i kok malah barani anut. Kalau nggak ada kitab kata tentang ikhtilaful madzhab, mulai kitab ikhtilaful madzhab sampai asli. Kalau nggak ada kitab Hanafi ge kata, punya kitab Sabo Maliki ge kata. Hambali lebih banyak lagi. Niku pancen yo jenenge pikiran ya. Nak sing ngendikan suhune ya kaya masuk akal. Ya kaya kepenak kabeh. Ya nek kadung biasa Syafi'i pertama kaget sesuai kulino. Bareng kulino terus saenake mang. Nah, saya nak itu nak sepaan wong soleh intikal madzhab itu karena ngenakno umat, nama ngenakno umat. Nah, tapi nak kena yang fasek ya al intikal alamatul konyol ngono terus. Ada ental kene ora bida-bida dari alamatul konyol. Saya beri contoh pentingnya intikal madzhab. Dan kowe mesti setuju. Ora kok mungkin ra setuju, mesti setuju. Mungkin karena husnudzon mbek kula atau mungkin jan ra paham. Jadi sementing tetep. Andaikan kita sepakat kalau lamsun nisa itu membatalkan wudhu, baik dia lamis subjek maupun malmus objek. Saya ulang lagi. Andaikan kita sepakat ngikuti madzhab Syafi'i, kalau bersentuhan dengan perempuan tanpa hail itu membatalkan apa? Wudhu, baik kita sebagai lamis subjek atau subjek atau malmus. Itu enggak kebayang orang Syafi'i bisa tawaf, karena pasti tersentuh. Berkahnya intikal madhab yang sebagian ngartinya awlamastumun nisa itu jamaktum an-nisa, batal itu nak jima. Berkahnya itu ya tawaf ya Mas yo NU jewekek, Syafi'i jewekek. Angger tawaf piye mbah kok nyentuh wedok. Nak pas tawaf ra apa-apa. Warang kesentuh wong Pakistan ayo aja iku le. Kok malah jarak. Bocah kok oh dasar fasik. Kok milih. Sampeyan kesentuh wong Afrika ta wong Turki? Afrika. Wah. Jarak ora batal lah. Sampeyan Turki ta Afrika? Turki. Oh ireng yo. Krasa ndi Turki Afrika? Afrika. Turki greget. Oh masih ayu ya. Dadi lah ya barokah kiai-kiai do alim alama kan do maca intikal khusus tawaf dikai solusi ya pas tawaf iku intikal madzhab. Muni ra apa-apa, maknane ra apa-apa iku maksude ora batal, ora goleki cekelan iku. Dang. Bocah kok do bakat fasik dadi. Ya maksude ora apa-apa iku ora batal wudune, ora golek cekelan. Milih cekelan. Oh malah milih. Oh, do bakat fasik iki bocah. Ngono ki ana sing bantah Kang Ali. Tapi niku ngene maghfirah Gus pinggir Ka'bah. Yo malah pinggir Ka'bah nek dienggo maksiat iku masalah bocah kok. Oh, ora bakat wali yo. Saulang lagi ya. Jadi itu resiko hadis. Kalau enggak ada kitab usul fikih kathah, termasuk usul fikih Hanafi. Di usul fikih Hanafi itu dibalik. Muqayyad sama mutlak itu menang mutlak. Kalau madzhab Syafi'i enggak, mutlak sama muqayyad itu menang muqayyad. Gina, ya kalau sekadung Syafi'i, sekadung Kartanu, ya wes. Jadi kalau nu sajane ya, piye, kadang-kadang ya piye. Nomor kemacane kata, kalau jadi kadang-kadang ya cocok mbek madzhab sing. Dan itu banyak. Misalnya anjing misalnya. Anjing itu dalam madzhab Syafi'i kan kotak. Semua unsur anjing itu menajiskan. Semua unsur anjing itu. Kalau Imam Malik yang lainnya itu ya hanya dilat. Nabi nyebut dilat, ya mau dilat. Ya betul ya dilat kayak kesentuh. Misalnya gue di bojo kesentuh wong rapi hati dilat. Ya tetap iya lah. Wong dilat misalnya ya gue diceritani bojomu kesentuh wong kan ora rapi piye maksudnya ning dalan kesentuh. Wah, sirati ku wani joto sare. Dadi cara wis saiki ngene. Wis contoh gampang kok ora usah bocah kok seneng babon.
Kayak misalnya piring. Misalnya Zen ini mulai cilik dari kulo mana akrab lah Zen. Mana ada suaraku Jawa warna ya betul area apa ya? Betul area ke pojok lor pojok gitu. Mawar goyan ini tuh coba akhirat betul. Kalau nanti jagoan BIZN cocokan kalian bangun, pokoknya guyon nganti do akhirat. Maksud itu biar, nah akhirat so guyon berarti nih swarga, rokok iso guyon. Jadi kalau aja didongakno iso guyon nganti akhirat. Maksudnya iso guyon nganti akhirat berarti ning swarga, neraka ora ragu. Bengok-bengok apa? Ngono kok ora paham. Iki lho piring. Kowe wong priyayi Kang Ali, kowe wong priyayi, ya. Piring iki tau dienggo mangan Hamdan. Kowe cek mentolo. Tapi nek bar ditilati Hamdan. Kayak contoh ya. Misalnya kayak wong priyayi, bahkan orang priyayi. Kang Ali ojo pangan, piringmu bar dicekel Hamdan. Kowe cek mentolo kan. Piye-piye iki kan suci lah iki. Ya, gimana ya? Tapi sucilah dilatih. Gak orang mentolo kan. Lah iya dilatih Hamdan. Jadi cara Imam Malik dari awal darani nyun sewu kalbun ya tohir, dilat kok pada no lamso. Yus betul langit be bumi. Tapi semua teks hadis walahu dilat. Ya wes akhirnya Maliki khosso bil wuluh, sing Imam Syafi'i mutlakul masih. Nah singkat cerita jebule asune larang. Kalbune larang kalbun. Kalbun detektif, kalbun sing dilatih, kalbun sing. Kalau nanti teng Malaysia diceritani polisi mereka. Anjing pelacak itu ras kedang ngelacak bom ngelacak narkoba. Iso ngelacak si dibacakan be orang iku si tau deh piye jejel. Roh iki si dibacakan iki. Nah nek iso ngelacak iki ustaz beneran be ora ya repot. Artine ngene, Gus, larang kok najis tak pate ku lucu. Sing najis sing murah wae Gus, sing larang. Tapi apapun itu kalau yang belajar wong alim barokah akhirnya kita tetap darani najis, tapi untuk kepentingan tertentu kayak polisi-polisi yang mau nggak mau harus bersinggungan dengan anjing apa pelacak dan kasusnya pembunuhan ya digolek-golek nama madzhab liya. Tapi ojo kowe wong kiai kok nyekel asu. Nah tapi misalnya kowe polisi madzhab Syafi'i tugas yang ngelola. Orang asu kok fasih teman yo. Kalbun apa? Kayak wingi lho tahir kalbi. Dong ya. Digolek-golekno. Lah pentingnya kiai iku tukang golek. Mulane guyonane ngene ya guyonane. Gus, Ashabul Kahfi berarti mboten Syafi'i. Nah ning gua mek kalbun. Oh, rada Maliki ayo mendingan. Ya cara Ashabul Kahfi Syafi'i ketika ana asup mel, oh aja lek bocah kok najis lho najis kan. Berarti Ashabul Kahfi itu utawa asune pancen spesial sehingga ra kena hukum iso wae. Wong ceritane asune ku spesial ya dadi Ashabul Kahfi dikejar-kejar raja. Gak duwe nggon delian. Terus iki asune petani asline. Ana asune petani pancen wali. Capek kok gak dibolo. Cara kata orang baik gak boleh berbuang sendiri. Pokoknya wong apik kok dhewean. Melok ya asune pamit. Dadi pancen muka lamah kaya Ashabul Kahfi. Lho jenengan tiyang sae kok mlayu dhewean terus pamit melok. Kowe aja takok kok iso omongan kowe ora wali kok mulane ra iso. Dadi nak delok iso omong-omongan pancen pantese ya ora najis spesial kan asune kan spesial. Akhirnya mulai terus jadi cerita kayak cilik. Sok ben ning swarga iku kewan niku ngene-ngene kan tok ndi ceritane. Mesti cerita Maliki ku jare Madzhab Syafi'i. Piye Gus? Ya saya ulang lagi ya. Jadi problem ngaji hadis itu milik bersama. Ya milik. Nah, setelah disarai tentu ada subjektivitas. Nah, kebetulan ini yang nyarai itu orang Syafi'i. Namanya Imam Sinten Nawawi. Ya nanti hadisnya tetap innamal a'malu binniyat. Ya amal itu butuh niat, butuh yang keharusan berarti dianggap syarat sah atau butuh sebagai penyempurna. Nah cara kula nggih padha miripe, misale ngeten nih. Nyon sewu ana wong melarat, tak kei dhuwit 10.000 atau 100.000.
Kanggo melarat tuh niat ra tuh ora penting, sing penting jumlahe pantes. Kula niat wapi ikhlas lillahi taala, ikhlas. Tiba 2000. Gak dijiwai spontan tanpa niat tapi 1.000. Cara kowe dadi perkiraan milih ndi? Milih 1.000 dengan tanpa niat apa milih niat tapi 2.000? 1.000 tanpa niat kan? Tapi misalnya ideal ya. Wis duwe 1.000 dijiwai. Wah, sewenteng sih kayak. Monggo nggih jenengan sebagai amal akhirat kula. Kula malah sing matur nuwun nak jenengan nampi. Wah. Lho yo nak wong ngekeki nak dineten mohon diterima. Lho wong kota anak lagi seneng kiai tenanan. Wis ngekeki ini 10 juta cek kalimatnya ngono ya. Mohon diterima. Lho nak kiai cilikne ora rasane ya, mulane ra iso. Kowe ora rasane dikeki wong. Dan gak orang rasane dadi kiai gedhe. Wong nek dadi kiai gedhe dikeki wis akeh cek sing ngekeki ini mohon diterima. Wah, iku berarti ya wis ngekeki jumlah gedhe niate tenanan. Ujak muni mohon diterima, mohon. Lah lagi cilik-cilik ngene, Pak, kai 50.000 mun kathah to. Oleh ngekeki saenake sik. Wah, sak menten mun kathah nggih jenengan. Cukup. Tapi nek wis kiai gedhe keramat. Wong sing ngekeki muni istilah mohon diterima. Lah iku berarti sempurna ya ngekeki ya niat tenan. Tapi kadang-kadang bener mau cara madzhab Hanafi janggo wong melarat. Cek niat cek ora pokoke entuk. Dikiwa ora apa-apa, penting entuk. Wes kowe dikai dhuwit tangan kanan 2.000, mbek dikiwa 1.000 milih ndi. Wis pakai kabeh Pak Mas. Iki lho sing ngarepe jenengan iku. Yes pokoke ngono. Berarti la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Bagi madzhab kita itu maknanya tidak sholat secara sah. Bagi madzhab yang lain mungkin tidak sholat secara sempurna. Wan kula terusna. Hadatsani Abu Thair hadatsani Ibnu bin Yunus sa'un wa hadatsani Ha'un tahwilu sanad. Wa hadatsani Anun ya akhbarana Ibnu bin akhbarana Yunus an Ibnu Syihab bin akhbarana Mahmud bin Rabi anu Badah bin Sumait qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sholata liman lam yaqtari bi ummil Qur'an. Jadi redaksine wala liman lam yaqra bi Fatihah apa? Liman lam yaqtari bi ummil Qur'an. Manane iki sami iktara yaqtari'u iktiraan manane iki maca. Hadatsana Hasan bin Ali Al-Khawali hadatsana Yaqub bin Ibrahim bin Sa'ad hadatsana Abi Ansalan bin Syihab ana Mahmud bin Rabi alladzi kang majja kang ngidoni sapa Rasulullah fi wajhihi ing dalam wajah Mahmud bin Rabi min birihim. Mulane kiai Jawa iku masih ya ora ganteng kaya Kanjeng Nabi, gayane do niru Nabi ana cacilik didoni iku ya ana sanate. Dadi Nabi nate napa nyuwun sewu kemu kalian banyu terus didokno Mahmud bin Rabi. Mulane Rabi kenangane iku aku bangga tahu didoni Kanjeng Nabi. Terus kiai Jawa sing rapati keramat-keramat lagi ono ngidan ngidoni wae saya. Aduh, bar didoni kok tetep goblok. Boyo niru aja sing ngono-ngono iku yo. Kanjeng Nabi ku spesial, idune spesial, apa-apane spesial sing ngono-ngono iku aja ditiru yo. Dia jelas ya, dadi Mahmud bin Rabi kenangane piye tahu didoni. Terus kiai-kiai do niru. Aduh, barokoan jek ana. Aja anak ngono niku aja tiru. Niru Nabi ku ya ngamale, lomane, aja niru ngidonine mau. Nak sing didoni Nabi bangga ngidoni kowe. Dadi Mahmud alladzi majja Rasulullah fi wajhihi min birihim. Dadi birihim iku contone iku bab di semat no. Cara Jawa kemu lho. Kemu terus di idokno ning Mahmud bin Rabi, lalu dikenang ten. Akhbarahu ana Ubadah bin Samit akhbarahu anna Rasulullah qala sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim akhbarana Muhammad melane bener Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu tidak percaya ada ahli hadis penghafal sejati. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Innama dzalika fil ma'ani. Maksudnya semuanya tetap riwayat bil makna. Ini kurang apanya Sahih Muslim? Bukhari, saya sering baca Bukhari. Tetap anggar riwayat kedua ketiga pasti dengan lafaz yang berbeda. Padahal Nabi pasti ngendikannya satu kali saja. Di konteks itu Nabi hanya ngendikan sekali.
Tapi nyatanya bi Fatihatil Kitab bi Ummil Quran. Yang satu lam yaqra, yang satu lam yaktari. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, innama dzalika fil ma'ani. Tetep mau ndak mau itu. Ya cuma aja koyo kowe pepe ma'ani terus klirune kakean yo aja lah. Maksudnya errore apa? Kakean. Ya error ya siji loro. Sing pantes lah error lah yang butuh pantes. Nah error kakean itu kan yo blobor. Tapi kalau ada orang meyakini dawe Nabi ku kaulan wahidan, semua ruwatuhu kaulan wahidan, faqat kadzdzaba. Itu goro. Saya itu sering baca Bukhari. Di tema yang sama, di bab yang riwayatnya juga sudah beda-beda. Ini aja contoh pertama. 5 lam yaqra bi Fatihatil Kitab, ya kan? Yang kedua la sholata 5 lam yaktari bi Ummil Quran. Yang ketiga la sholata 5 lam yaqra bi Ummil Quran. Wis beda-beda. Ya pentingnya ngaji, mulane ngaji mbek wong alim ben roh duduk perkarane. Nah, kok ngaji ra paham barokah Allah terus gak paham. Maksudnya muni barokah Allah tapi disinaoni coba terus gratisan iki. Sinaoni ben nek ra paham iku pantes kan. Sinau. Wis sinau yo dadi cara malaikat nyalahno. Kowe ora paham, wis sinau. Ya cara kula setuju, kula mbok maca sekian hadis termasuk Bukhari. Angger pun kedua, ketiga apalagi rawinya ganti atau rawi yang sama tapi tetap mau lafadznya itu ganti. Ya karena memang salahnya apa sih? Fatihah darani Fatihatil Kitab atau darani Ummil Quran. Yaqra ya maknane maca, yaktarik maknane ya maca. Tapi kan sampean ngerti ben gak fanatik mbek satu hafalan. Alhamdulillah PDW rapal malah penak kan pokoknya. Mulane kula niteni kiai mana yang alim tenan ora niteni. Kok macane hadis kok kembar terus berarti apalane mung sitok. Angger gonta-ganti iki apalane akeh apa lalinan. Ya kadang kepen khusnudzon, paling apalane akeh tapi ketoke kok gak meyakinkan. Lali. Sebelah lali. Abrak ya. Itu kali maca Yasin dintenteni tenan wa faidahum jami'ul ladina mukhdharun si khamidun balik nang guri yo wa faidahum jami'ul ladina mukhdharun si khamidun balik bah suwi iku ana setengah lemper ya balik khamidun mukhdharun suwaya inna asabal jannah terus dene cek apa khamidun akhirnya ya apa berhamidun wa ayatul lahumna ya wah nyorol paling repot ngarepe bati ini ya gurine wal asri ku kemarin. Ilal ladina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi. Makmume cek eling mau bati ini ngarepe. Ora cara kula nu resiko maca bati ini barang ku resiko. Iya wedi gurine ku nganggo wal asri. Iki jenis surat kombinasi ya. Wes jelas ngarepe wati ini kok. Barang illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wah, ora intikal madzhab ya, intikal ayat. Wah, jenenge kiai-kiai desa ya wis duamu ibu bojo wis error ya uteke wis error. Pemene beras larang ini ki error. Kok iki tenang salah ya tenang modele. Lah piye kan gak perlu jaga citra, kiai cilik wae jatuh Allah kan. Lho nek kiai mubalek ustaz jaga juga desa dielingno, "Mbah kok salah." Ya wis leco ngono wae tenang. Lah piye makmum mok loro terus ya ora tau salam templek. Salahna tenang. Jajal ke imam masjid jamek ana sangune. Wah, nama lah. Oh iya pertaruhan rezeki kan iku. Jadi sama makmum telu salah tenang ya Pak. Lho kula nu roh dhewe ora jare. Wong karwan dene eno gak kunut. Wah mboten kunut. Ya lali sing jenenge wong ngene enteng. Nah, tapi nak kiai masjid jamek, oh nama lah Pak. Ya bebo sujud sawi bareng. Kiai desa tenang apa? Kula dikonco. Kancane bapak, mboten kanca kula kancane bapak. Bapak kula nu paling seneng ngajak kula dolanan iki iki. Sakniki ya alhamdulillah kula niku. Kula sering ngajak anak kula dolan iki iki desa. Kula piyambak nggih sering. Salat iku komat ya, kentong dhewe adzan dhewe. Padasane iku tutupe sandal ya, sandal. Ya. Arek salat jan dhewean, bapak pirsa jan dhewean Sholli fardhu zuhri imaman biatre ra karo. Dhewean.
Baru bapak takok. Kang, kok imaman nih Kang salat temdekan? Makmum jin, Mbah. Dari bapak, kowe bodonilah lho pangeran maklumi. Lah kok saged, Mbah? Wis pangeran mbek wong melarat terus pengapesan. Maksudnya iku pangeran sayange mbek wong melarat dadi bodonilah dibaro. Mergo gak mentolo roh keadaan iki. Ya apa dihisap apane jajal? Melarat ngimami langgar gak ana makmume. Padasan sik nganggo tutup sandal. Lho kok ape dihisap apane jajal? Maklaran paslon ya ora payu. Hisap apane lho ya? Wis akang ke bodoni lah ora ngarah dihisap. Pangerane ora mentolo jare.